semuanya, kembali lagi di channel gua, dan pada video kali ini gua akan nge-review laptop HP 14S JQ05 10TU. Jadi ini adalah laptop murah yang dirilis oleh HP yang dirilis tahun 2022. Dulu dijual dengan harga 4 jutaan. Nah, laptop ini saya beli dengan harga 4 juta tahun 2022. Awalnya gue seneng karena dapat laptop baru. Lah, ternyata laptop ini lebih kentang daripada laptop Lenovo IdeaPad 330 yang gue review kemarin. Walaupun pakai SSD, tapi speknya banyak yang downgrade atau turun gitu. Kan bisa lihat review Lenovo IdeaPad 330 kemarin yang gue udah taruh linknya di deskripsi ya. Kan tinggal nonton. Ini tuh kentangnya lebih kentang daripada Lenovo IdeaPad 330 yang pakai harddisk. Kan bisa lihat perbandingannya. Nah, sudah jelas kan perbedaannya jauh banget. Mendingan laptop harddisk yang pernah gua review. Menurut gua masih tololan Lenovo IdeaPad 330 yang gua review kemarin. Karena secara review jujur, Lenovo kemarin itu lebih nge-lag daripada laptop ini dan juga lebih lemot. Jadi di bagian atas layarnya itu ada layar 14 inch dan juga ada kamera. Ini ada keyboard dan ini tombol powernya terpisah ya. Dan ada touchpad. Di bagian kirinya ada slot micro SD. Di bagian kanannya ada lubang jack audio, Type-C, USB 2 dan juga lubang HDMI. Ini juga ada lubang charger. Nah, sekarang kita lanjut ke spesifikasi laptop ini. Jadi untuk spesifikasi laptop ini adalah laptop ini menggunakan Windows 11 Home Edition. Dan layarnya 14 inch, resolusi HD 1366x768. Dan untuk prosesornya Intel Celeron N4120 up to 2,6 GHz. RAM-nya 4GB dan internalnya 256GB berjenis SSD. Dengan GPU Intel UHD Graphics 600 dengan kapasitas baterai 41 Wh. Oke, sekarang kita masuk ke segmen tes sosial media. Untuk tes sosial media, saya akan pakai Google Chrome versi terbaru. Pertama, saya akan buka YouTube. Untuk buka YouTube, laptop ini tuh lemot banget. Loadingnya lama. Padahal pas saya coba YouTube di HP lain, ini bisa dan koneksinya lancar. Dan untuk loading videonya ini lama banget. Dan untuk nonton video, sumpah ini nge-lagnya minta ampun cok. Saya pakai settingan 1080p aja udah nge-lag banget, apalagi 4K. Jadi saran gua pakai settingan bawaan aja. Misalnya 360p, 480p, atau kalau sanggup 720p aja. Untuk scrolling TikTok ini, laptop ini tuh nge-lag banget. Pas scrolling harus delay dulu dan juga nge-lag. Kalian lihat aja sendiri. Sepertinya ini karena TikToknya yang semakin berat. Ditambah lagi speknya yang kentang, apalagi pakai Windows 11 yang berat banget. Untuk Facebook ini lumayan lancar untuk dijalankan, tetapi kan harus kesabar dikit dan agak sedikit nge-lag.
Dan untuk mengerjakan Office, laptop ini masih cukup lancar. Saya menggunakan WPS Office ini masih lancar, jadi kan masih bisa ngerjain skripsi di laptop ini. Kayaknya laptop ini tuh cuma untuk kerja ringan doang dan cocok untuk pelajar masa kini yang membutuhkan laptop murah yang cocok untuk kerja ringan. Untuk tes ngedit video, gua akan memakai CapCut. Dan CapCut di laptop ini tuh nge-lag banget, bahkan lebih nge-lag daripada laptop Lenovo yang pernah gua review. Dan untuk tes ngedit video, laptop ini tuh nge-lag banget, kan lihat aja sendiri voice over gua. Adalah Samsung Galaxy S9. HP ini adalah HP flagship Samsung yang dirilis di tahun 2018. Tuh, beneran nge-lag kan? Akhirnya gue surrender pencet tombol di pengaturan. Singkatnya, ngedit di laptop ini tuh udah gak enak banget. Jadi sangat tidak direkomendasikan untuk ngedit video di laptop ini. Dan untuk kualitas speakernya menurut gue standar aja sih. Tapi menurut kalian gimana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen tes gaming. Dan untuk tes gaming pertama-tama gua akan coba Stumble guys. Ini loading awalnya itu lama banget. Dan pas udah masuk game gila, ini nge-lagnya nge-lag banget coy. Kan lihat aja sendiri. Ini tuh bahkan lebih nge-lag daripada laptop Lenovo harddisk kemarin. Oke, sekarang kita akan coba masuk game. Dan pas pemilihan map, ini tidak berjalan dengan mulus. Nge-lag banget gitu. Dan pas udah masuk game, gila ini nge-lagnya cok. Lihat aja tuh, patah-patah cok. Gak enak banget main di laptop ini cok. Kan lihat aja deh sendiri. Ya walaupun awalnya lancar sih, tapi sangat tidak direkomendasikan ya untuk main Stumble guys di laptop ini. Dan untuk bermain Geometry Dash, laptop ini tuh nge-lag banget, bahkan di menu awalnya sekalipun. Saya coba main level ringan, misalnya seperti Stereo Madness. Dan ini tuh nge-lagnya, buset, nge-lag banget coy. Gila. Ini baru level ringan loh, apalagi level itu apa yang lebih berat lagi. Misalnya nih kayak Dash, nih kita coba ya. Gila tuh nge-lag, lihat nge-lag. Nih kayaknya gak nyaman banget main Geometry Dash di laptop ini tuh. Nge-lag banget kan, gila. Jadi singkatnya gak enak kalau main Geometry Dash di laptop ini. Ini tuh bahkan lebih nge-lag daripada laptop Lenovo harddisk yang gua review kemarin. Kalian bisa lihat perbandingan performanya. Dan untuk game Dark Deception, laptop ini tuh nge-lag banget, bahkan di menu awalnya sekalipun. Dan pas udah masuk game, kalian lihat aja. Dan pas udah masuk game, gila ini nge-lag banget cok. Wah,
Ini nge-lagnya bukan main, kalian lihat aja tuh sendiri. Tuh. Nervous cok, macet. Nih kalian lihat aja nih sendiri. Padahal gua pakai settingan terendahnya loh. Gila. Sesuai judulnya, saya akhirnya menyerah. Saya quit karena takut laptop ini bakal meledak. Dan untuk bermain game Hello Neighbor sama aja. Bahkan ini nge-lagnya lebih parah. Kalian lihat aja sendiri. Tanpa melihat FPS-nya aja, kalian bisa merasakan betapa nge-lagnya laptop ini. Dan akhirnya saya surrender pencet tombol di pengaturan karena saking nge-lagnya. Lihat aja betapa nge-lagnya. Nah, jadi kesimpulan untuk laptop ini adalah laptop ini cuma cocok untuk kerja ringan doang. Kayak ngerjain skripsi, untuk nonton doang, dan aktivitas ringan lainnya. Dan laptop ini tuh cocok untuk pelajar masa kini yang lagi nyari laptop murah yang digunakan untuk sekolah ataupun kuliah. Kalau untuk gaming jangan ditanya lagi, udah pasti tidak cocok. Kan udah lihat tadi betapa nge-lagnya kalau dipakai gaming. Ya kan masih bisa sih main game ringan, tapi kalau untuk urusan gaming lebih baik cari yang lebih tinggi. Misalnya Asus VivoBook Go 14, Asus TUF A15, Axio Hype 5, dan MSI Modern 14, atau yang lain lah. Kalau dibandingin dengan Lenovo IdeaPad 330, laptop ini kalah di bagian gamingnya. Malahan kalau untuk gaming lebih lancaran Lenovo IdeaPad 330 daripada laptop ini. Jadi pertanyaannya, apakah laptop ini worth it untuk dibeli? Jawabannya worth it aja. Jika kalian nyari laptop murah yang bisa digunakan untuk kerja ringan. Kalau untuk soal gaming lebih baik cari yang lain. Oke lah, segitu aja untuk video kali ini, dan kalau kalian suka jangan lupa di like dan subscribe ya guys. Thank you semuanya yang udah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di next video. Bye bye.